Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan memang ia orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi, sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Hai Ikaf, saya ya Rasulullah." "Kau sudah punya istri?" "Belum ya Rasulullah." "Juga tidak punya budak sahaya?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan badanmu sehat?" "Sehat ya Rasulullah." "Kalau demikian," kata Rasul, "kau ini teman setan. Ada dua pilihan Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan." Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex, alias samenleven, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif. Sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, "Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah." Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini, man istata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget, main derulung aja, nggak nengok kiri, nggak nengok kanan,
tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zohir. Nafkah zohir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati', tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi. Kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan Parno. Ya, itu Parno nggak boleh dibaca. Blue film, ngintip, ini juga penyakit. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samenleven, free love atau free sex alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini?
Apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama, sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan doang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih nggak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin, Allahu Akbar. Ya sedang sih sedang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup melakukan ba'at, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan 3 hal yang bisa membawa kerusakan. 3 kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. 3 kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini kalau sampai kumpul pada diri kita 3-0, berapa yang ngubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena 3 kosong ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu uring-uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari 3 kosong ini yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Ya. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini, umumnya karena 3 kosong ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya
penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain, kosong kantong, motivasi ekonomi. Ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja, kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia curi di dapur ikan itu. Makannya gak tenang dia. Matanya selatat, pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih tuh ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihatin dah, gladi bopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget, gerusak, gerusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal Hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, Hansip nggak lihat, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan. Si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut. Si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya. Si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan, jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum. Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu